Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek Kurikulum dan Kesiswaan, serta rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Majene. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan para CGB, yaitu melaksanakan aksi nyata. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan di muka bumi ini. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dengan hormat kami persilakan kepada Ibu. Ya, terima kasih Nasra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru SMP Negeri 2 Majene, wabil khusus calon guru penggerak ya, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kembali nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan tercurahkan kepada kita semua untuk mengikuti kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak ya. Salawat dan salam juga kita peruntukkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati serta CGP yang saya banggakan, pada hari ini dari CGP akan mengadakan kegiatan diseminasi ya, aksi budaya positif. Di awal penyampaian saya di sini bahwa saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung dari kegiatan calon guru penggerak ini ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan ya, itu yang saya tahu mengenai CGP ini ya, karena biasa saya ikut pendidikannya. Kalau saya diundang biasa itu bagus sekali ya, mereka bisa bagaimana ya menghadapi anak-anak ya, kita berpihak kepada anak itu ya, murid kita ya, tidak ada pokoknya memberikan ya semangat ya kepada anak-anak kita ya. Betul. Kemudian dari terkait dengan CGP ini ya, adalah dapat juga dengan harapannya CGP ini dapat menggerakkan ya komunitas belajar yang ada di sekolah ini. Itu harapan kami, dan juga dapat membuka ruang kolaborasi ya sesama guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di
sekolah kita ini terkhusus di SMP Negeri 2 Majene, ya. Tuh. Kemudian saya juga mengharapkan kepada teman-teman guru supaya kita mengikuti jejak daripada calon guru penggerak ini, ya. Karena supaya kita tahu, ya, kita bisa pahami bagaimana seharusnya dan bagaimana kita kalau misalnya kita berada di dalam kelas, ya, ataupun di luar kelas menghadapi anak-anak murid-murid kita, memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid-murid kita, apalagi murid kita ini pada jenjang SMP itu sangatlah butuh, ya, karena mengawali masa remaja, ya. Di sini perlu kita merangkul mereka, ya, bagaimana kita menjadi teman mereka, menjadi teladan bagi mereka, ya. Saya kira itu ya, Bapak Ibu. Jadi semoga CGP ini, ya, tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti pendidikan selanjutnya, dan juga kepada guru-guru teman kerja supaya bisa lebih ada minat, ya, untuk mengikuti kegiatan ini, ya, karena memang beda sekali itu, ya. Saya lihat perkembangannya CGP ini, ya, kalau saya jalan biasa di depan kelas mereka itu sangat semangat dalam mengajar. Tidak ada yang duduk-duduk di situ. Mereka semua mengajar dengan penuh dengan inovasinya, kreasinya, ya, itu yang menarik sekali, ya. Ini salah satu manfaatnya, ya, kita mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Saya kira demikian Bapak Ibu sambutan dari saya. Jadi selamat kepada CGP, ya, selamat untuk mengikuti kembali, ya, pendidikan selanjutnya, ya, dan juga teman-teman semoga, ya, bisa juga mengikuti, ya, jejak dari CGP ini. Itu yang saya sangat mengharapkan begitu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya supaya kita lebih semangat mengikuti kegiatan hari ini, kita ice breaking dulu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Ice breaking dipimpin oleh Ibu. Bapak Ibu mengambil tempat yang lebih luas karena kita mau olahraga sedikit dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu kita mau menyemangati diri kita, ya, supaya lebih semangat, ya. Tuh. Ya, oke. Ya, ayo Bapak Ibu, kita goyang, ya. Nandi putar-putar, meneputarnya, tangan diputar-putar, tegaklah bahu. Tangan diputar-putar, tegaklah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, kencang putarnya, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang.
diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, menyebutkannya. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar, menyebutkannya. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Ya, ya terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, jadi itulah tadi sedikitnya dari kami CGP ya. Baiklah Bapak Ibu, kami dari CGP itu ada 4 orang. Penyaji pertama untuk materi tentang budaya positif itu akan dibawakan langsung oleh Ibu. Dengan hormat kami persilakan Ibu. Ya, makasih banyak Bu Nasla ya. Jadi materi saya pada hari ini sebagai CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Majene adalah disiplin positif ya. Ya. Makna disiplin. Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin adalah disiplin, yaitu artinya belajar ya. Kata disiplin ini juga ya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Next. Ya, ini disiplin positif. Disiplin mengacu pada disiplin ya. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakannya mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah salah satu cara penyerangnya. Ya, salah satu cara penyerang disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Ya, berikut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif supaya ya, lanjut ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Dan ini nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi
Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Berikut motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia di sini adalah untuk menyadari ketidaknyamanan atau hukuman. Berikut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman atau konsekuensi restitusi. Hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Bersifat satu arah. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Konsekuensinya, yaitu sesuatu harus terjadi. Kemudian sudah diketahui masuk akal, dibuat oleh guru dan murid atau anak, mencoba mengontrol anak dengan penguatan serta positif. Restitusi. Restitusi merupakan pilihan berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dibuat oleh murid atau anak. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Oke, pemateri selanjutnya Bapak Ibu, itu adalah tentang keyakinan kelas yang dibawakan oleh saya sendiri. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Terima kasih. Oke, jadi saya lanjut ke keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Saya kira ini sudah kita pahami bersama karena pengalaman SMP 2 tahun kemarin sudah membuat kesempatan kelas. Jadi ada istilah keyakinan kelas, peraturan kelas, kesepakatan kelas. Nah, setelah saya akan menjelaskan ini keyakinan kelas, Bapak Ibu akan tahu apa perbedaan dari ketiga istilah ini. Kenapa kita menggunakan keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas. Next. Nah, seperti apa pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Yang khusus di sini adalah kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi dia lebih abstrak. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau secara umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau dalam bentuk kalimat positif. Next, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyusun keyakinan kelas itu diharapkan yang terlalu banyak supaya kita fokus. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Maksudnya lingkungan yang dimaksud adalah di sekolah, khususnya yang ada di dalam kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di sini keyakinan kelas itu diharapkan kolaborasi. Kalau misalnya di dalam kelas, berarti yang berkolaborasi itu adalah antara guru dengan peserta didik.
Jadi kita berkolaborasi untuk menyusun sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang disepakati. Nah, seperti apa sebenarnya itu keyakinan kelas? Oke, sebelum saya lanjut penjelasannya, saya mau memberi Bapak Ibu 1 sampai 2 kuis terkait keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Menurut Bapak Ibu, pernyataan itu betul atau salah? Bagaimana Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Ya. Benar atau salah? Yang bisa menjawab Bapak Ibu silakan angkat tangannya dan langsung menjawab. Berikan alasannya. Mana tadi mic-nya? Betul atau salah? Tinggal memilih Bapak Ibu. Apakah menurut Bapak Ibu ini betul atau salah? Mana tadi mic-nya? Ya. Ibu Sarifah mungkin? Sarifah, ya. Ya, jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini menurut saya berbeda ya. Keyakinan kelas biasanya dibuat dan disepakati oleh murid dan guru yang ada di dalam kelas, dibuat bersama, disepakati bersama. Sementara kalau peraturan kelas, ya mungkin di sini peraturan kelas dibuat oleh pihak sekolah tanpa adanya tanpa adanya persetujuan dengan murid, dan biasanya itu peraturan kelas disertai dengan adanya yang mungkin semacam sanksi jika melanggar, jika siswanya melanggar. Terima kasih, mungkin cuma itu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ulang kembali. Kuis ini cukup dijawab betul atau salah. Terima kasih Duta. Untuk kuis yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Nilai-nilai kebajikan tadi sudah dipaparkan oleh Ibu. Salah satu nilai-nilai kebajikan itu yang kita agung-agungkan sekarang yang namanya profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada beberapa dimensi, salah satunya mandiri, inovatif, itu semua nilai-nilai kebajikan. Jadi menurut Bapak Ibu pernyataan ini betul atau salah? Keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Ya, Bu Yayu. Betul. Betul ya? Terima kasih Bapak Ibu. Aplaus untuk semuanya. Nah, selanjutnya masih ada satu pertanyaan. Kita menentukan nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai apa yang terkandung di sini? Satu kalimat umum atau kalimat universal atau kata universal yang menggambarkan bahwa menggunakan helm saat mengendarai motor itu untuk apa? Keselamatan. Dia adalah keselamatan. Terima kasih Buka. Oke, kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Dia adalah kebersihan. Oke. Kemudian yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Sopan, menghormati, gitu ya? Oke. Saya langsung masuk di intinya dulu. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kenapa? Karena kita akan membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas nantinya, khususnya pada para kelas. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Maksudnya bercurah pendapat di sini. Jadi kita panggil siswa, kemudian kita berkolaborasi. Pokoknya keluarkan semua pendapatmu tentang apa aturan yang akan dibuat di kelas. Itu. Jadi kita berkolaborasi dengan siswa di kelas.
Kita tentukan dulu peraturan-peraturan apa yang perlu disepakati di dalam kelas. Kemudian yang kedua, setelah kita ajak untuk curah pendapat, mengeluarkan pendapatnya siswa, kita mencatat semua masukan-masukan kepada murid atau siswa sendiri yang mencatat masukan-masukannya kemudian diserahkan kepada gurunya. Tapi masukannya itu harus terlihat, harus nampak. Jadi sekiranya itu masukan-masukan dari murid itu ditempel maksudnya kalau di kelas bagusnya mungkin ditempel di papan tulis supaya itu nampak. Kemudian yang langkah ketiga, setelah tadi menemukan masukan-masukan dari anak-anak berupa peraturan-peraturan yang di kelas, sehingga kita mengganti kalimat-kalimat negatif ketika ada anak-anak menuliskan kalimat negatif. Kita mengubahnya menjadi kalimat positif, sama seperti kemarin kita lakukan Bapak Ibu waktu membuat kesepakatan kelas. Anak-anak itu menyusun kalimat, ternyata kita temukan kalimatnya itu dalam bentuk negatif, jadi kita ubah dari dalam kalimat positif. Next, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan. Nah, seperti tadi ketika saya melontarkan pertanyaan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor, itu kita tentukan nilai kebajikannya. Sama dengan ini, ketika kalimat positif kita sudah sepakati, kita tentukan dulu kalimat nilai-nilai kebajikannya seperti apa. Kemudian yang kelima, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Jadi intinya di sini jangan terlalu banyak. Kenapa? Supaya siswa itu mudah untuk mengingat. Kita fokus. Apa gunanya itu keyakinan terlalu banyak, tapi tidak ada yang bisa dipatuhi oleh murid kita. Jadi kita harus fokus 3 sampai 7 keyakinan saja. Kemudian yang terakhir, meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Jadi setelah keyakinan kelas ini kita temukan tadi, itu kalimat kata universalnya tadi, kita sepakati kembali, kita tinjau ulang apakah ini sudah cocok. Kalau sudah cocok, kita harus resmikan istilahnya dengan melakukan penandatanganan bahwa itu sudah resmi, kita sepakati di dalam kelas. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan misalnya di kelas 7. Keyakinan kita sepakati tadi hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, dari mana itu kata hormat, dari mana itu kata bekerja, diterima dan dimiliki? Itu tadi dari kalimat positif itu bisa kita ambil yang di bawahnya hormat. Kami yang meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi di kelas itu ternyata kesepakatannya harus saling menghormati Bu, harus menjaga barang milik orang lain. Jadi kita temukan dulu keyakinan kelas apa yang cocok untuk itu. Ternyata keyakinan yang cocok itu adalah kata hormat. Sama halnya pada saat bekerja. Di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Kalau khusus murid kita itu adalah tugas khusus Bapak Ibu, misalnya piketnya, pokoknya apapun yang terkait dengan tugas siswa itu sendiri. Jadi disepakati di kelas itulah nilai kebajikannya adalah bekerja. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Terkadang ini Bapak Ibu, kalau ada siswa baru, itu kan biasa siswa baru masuk, dia merasa tidak diterima. Jadi anak-anak itu membuat kesepakatan, dia mau merasa diterima di kelasnya. Makanya dia buat keyakinan seperti ini, kemudian kita temukanlah kalimat nilai-nilai kebajikannya, yaitu diterima dan dimiliki. Dan untuk nilai-nilai kebajikan itu bisa mengandung banyak kalimat-kalimat positif, jadi tidak hanya satu. Nah, untuk lebih mendalami tentang keyakinan kelas, ada beberapa kegiatan di sini. Seharusnya ini kegiatannya oleh peserta, tapi
karena banyak pemateri, jadi saya jelaskan saja. Untuk kegiatannya itu ada yang namanya tabel T, ada namanya tabel Y. Nah, untuk tabel T di sini ada 2 kolom. Itu menggambarkan tentang keyakinan yang sudah disepakati. Contohnya tadi hormat, supaya anak-anak itu lebih dalam, lebih mengerti maksudnya itu tentang keyakinan hormat, maka dibuatkanlah seperti ini. Jadi di kelas nanti seniornya itu wali kelas membuatkan seperti ini supaya murid itu lagi lebih paham, supaya dia memahami hormat seperti ini. Jadi dibuatkan tanpa seperti misalnya datang tepat waktu. Yang kebalikannya atau tidak tempat itu adalah sering datang terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Itu yang nampak, yang bisa kita lihat. Kemudian yang tidak bisa itu adalah acu kepada teman dan guru. Selanjutnya untuk tabel Y. Tabel Y di sini ada 3 kategori. Ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Apa maksudnya terdengar? Terdengar itu misalnya pada hormat tadi, apa yang kita bisa dengar dari siswa, perlakuannya itu yang kita dengar ketika dia menghormati. Misalnya pada saat masuk di kelas, Assalamualaikum Bu, itu kan suatu penghormatan juga. Jadi bisa dituliskan bahwa yang terdengar itu misalnya Assalamualaikum, itu kan sapaan. Jadi itu yang kita bisa dengar. Kemudian terlihat, apa yang terlihat, yang bisa kita lihat, yang bisa nampak dari si siswa itu rasa hormatnya seperti apa. Misalnya pada saat nyekabe itu kan itu terlihat, dan itu juga merupakan perilaku. Ini yang ketiga. Jadi itu maksudnya yang tabel Y. Jadi di sini anak-anak perlu memahami betul ini bagaimana itu keyakinan kelas. Jadi bisa diajak berdiskusi untuk membuat tabel T dan tabel Y. Nah, ini adalah contoh yang saya lakukan di kelas, khususnya di anak perwalian saya itu 8 disiplin. Jadi saya meluangkan waktu untuk ke kelas 8 disiplin untuk memberi keyakinan kelas. Jadi sebelum membentuk keyakinan kelas, saya terlebih dahulu sosialisasikan kepada murid. Saya menyampaikan seperti apa itu keyakinan kelas, bagaimana prosedurnya. Jadi setelah murid itu sudah paham, baru kita lanjut untuk membuat keyakinan kelas. Nah, untuk yang pertama, langkah yang pertama tadi itu adalah memberikan kebebasan untuk bersuara, untuk berpendapat, curah pendapat. Jadi di langkah pertama ini saya membagikan sticky note untuk menuliskan pendapat-pendapat yang akan kita sepakati nantinya. Nah, setelah siswa mengutarakan pendapatnya tentang peraturan apa yang akan disepakati dalam kelas, siswa itu mengumpulkan sticky note di depan papan tulis. Nah, pada saat siswa sudah mengumpulkan sticky note semua, ternyata ada beberapa kalimat atau peraturan-peraturan yang sama. Misalnya jangan ribut, itu kan ada beberapa siswa itu. Jadi saya di sini kelompokkan lagi itu kalimat-kalimat yang sama. Kemudian dari kalimat-kalimat itu ternyata ada kalimat negatif. Jadi saya ubah menjadi kalimat positif. Nah, setelah mendapatkan kalimat positif, kita berdiskusi dengan murid untuk mendapatkan nilai kebajikan. Nah, tadi langkah yang paling terakhir itu adalah penandatanganan. Tapi yang saya dilakukan di kelas, saya tidak lakukan penandatanganan, tapi cukup mengajukan tangan itu menandakan bahwa itu tanda setuju atau mewakili dari tanda tangan. Nah, inilah hasil keyakinan kelas yang ada di kelas 8C. Ada tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, disiplin, menghargai orang lain.
Nah, ini yang di sini kalimat-kalimat positif yang terbentuk dari peraturan tadi. Jadi, Bapak Ibu, peraturan dengan keyakinan itu berbeda. Keyakinan itu dia adalah universal, secara umum, dia nilai-nilai kebajikan yang secara umum. Kenapa dikatakan abstrak? Karena memang dia umum. Jadi perlu penjabaran pada saat kita diskusi dengan siswa dengan melakukan pendekatan-pendekatan melalui tabel P dan tabel Y. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait keyakinan kelas. Untuk penonton selanjutnya itu adalah Pak Arham. Silakan. Oke, terima kasih Bu Nasra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Alhamdulillah. Jadi materi selanjutnya itu tadi Ibu Jasmira sudah menjelaskan terkait disiplin positif dan teori motivasi, hukum penghargaan. Kemudian dari Ibu Siti Nasra sudah menjelaskan terkait keyakinan kelas. Jadi saya melanjutkan di sini ada dua materi yang saya akan bawakan. Yang pertama itu terkait kebutuhan dasar manusia. Ternyata semua manusia itu pasti membutuhkan sesuatu, betul tidak, Bapak Ibu? Jadi di sini menurut teorinya itu kebutuhan manusia itu dibagi dalam 5. Oke, dibagi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi semua manusia pasti selalu berusaha untuk bertahan hidup. Di sini poin-poinnya adalah kesehatan. Kita semua butuh kesehatan, kemudian butuh rumah pastinya, kemudian butuh makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, kita ternyata butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata itu salah satu kebutuhan manusia juga. Poinnya itu hubungan dan koneksi sosial. Kemudian memberi dan menerima kasih sayang. Ternyata kita selalu butuh juga, bukan butuh hanya menerima kasih sayang. Ternyata kita butuh juga memberi kasih sayang. Kemudian yang ketiga, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi misalnya kita Bapak Ibu guru satu organisasi, satu kelompok di sekolah. Kira-kira kalau ada guru yang hanya sendiri, tidak ada temannya, pasti tidak bagus, pasti butuh teman. Nah, itu maksudnya kita selalu merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, ada penguasaan. Ternyata kita juga butuh yang namanya terampil, kita butuh prestasi, kemudian kita butuh didengarkan. Di sini Bapak Ibu guru yang sering curhat pasti sangat senang kalau ada teman rekan guru yang mendengarkan curhatannya. Kemudian kita butuh harga diri. Nah, itu pastinya. Kemudian yang keempat itu kebebasan. Nah, di sini kebebasan di situ diartikan adalah kemandirian. Jadi kita butuh kemandirian. Kemudian yang kedua otonomi. Kemudian memiliki pilihan. Nah, ternyata kita tidak harus selalu kita harus secara mandiri mempunyai pilihan tersendiri. Kemudian terakhir mampu mengendalikan arah hidupnya. Dan terakhir adalah kesenangan. Ternyata kita sebagai manusia itu butuh kesenangan. Yang pertama mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, apa hubungannya dengan kegiatan budaya positif dengan kebutuhan manusia? Ternyata siswa-siswa kita itu ketika melakukan sesuatu pasti dia ada yang mau dicari kebutuhan hidupnya. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu sering siswanya keluar masuk di kelas, ada beberapa. Kira-kira kalau siswa keluar masuk di kelas, dia butuh dari 5 atau poin ke atas. Kira-kira siswa itu butuh apa?
Misalnya ada siswa yang keluar masuk, pokoknya selalu izin. Kira-kira apa? Kebebasan. Apa? Oke, kebebasan dan kesenangan. Makanya makanya di materi ini kami CGP itu berbagi, karena jangan sampai kita selalu menjas bilang memang nakal ini anak, memang ini. Ternyata dia sebenarnya itu mencari atau melakukan kebutuhan, ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sebenarnya. Makanya ini materi yang bagus untuk kita sharing ke guru-guru. Kemudian lanjut, nah dari tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, kita sinkronkan dengan posisi kontrol guru. Nah di sini ada 5. Yang pertama itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah di sini pasti kita memiliki dari kelima di atas, pasti kita alami. Nanti ada video yang saya akan berikan, nanti kita bisa sadar. Jujur saya dapat materi ini di pendidikan CGP, awalnya kita tidak tahu apa posisi kita, apakah selama ini kita sebagai guru sudah betul cara kita mengontrol siswa kita. Ternyata selama pendidikan 2 bulan ini ternyata banyak kekeliruan. Nah makanya kami CGP sekarang berbagi, oh ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Jadi sebentar Bapak Ibu Guru silakan resapi, sadari, oh ternyata saya selama ini manajer, mungkin ada yang sudah sampai posisi manajer, oh ternyata saya selama ini pemantau, atau bahkan saya selama ini hanya penghukum setiap harinya. Oke, kita lihat videonya Bapak Ibu. Dan 5 posisi manajer. Oke, jadi di sini ada video tersebut. di sini ada kondisi, ada masalah kasus Naren itu terlambat hadir 20 menit di sekolah. Jadi nanti akan dijabarkan ketika kita jadi penghukum apa yang kita lakukan, kita sebagai pembuat merasa bersalah apa yang dilakukan, kalau posisi teman apa yang dilakukan sampai posisi manajer. Jadi nanti ada langsung contoh realnya. Kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit. Oke, yang pertama posisi penghukum. Oke, ini Naren. Naren, sini kamu. Suaranya lebih keras. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Oke. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Pokoknya dia selalu Dasar dikasih terus. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket Nah, langsung 2 kali. dikasih hukuman. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. tambah hukumannya. Biar kapok. Cepat pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, Oke, jadi kalau posisi penghukum itu dia ciri-cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk siswanya, berkacak pinggang, kemudian membentak. Nah, itu posisi penghukum. Apakah Bapak Ibu Guru ada yang sudah menyadari, meresapi? Oke. Oke, mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada. menunjuk-nunjuk, menyakiti ibu dan bapak guru hebat. Oke, kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Jadi tadi posisi penghukum, ini posisi merasa bersalah.
Nanti kita tahu bedanya apa. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa? Suaranya lebih lembut dari yang penghukum tadi. Ya Tuhan, Naren, Lebih lembut kamu senang suaranya. ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Oke, jadi di sini si guru ini bagaimana caranya dia selalu bagaimana caranya siswa itu dibuat merasa bersalah. Misalnya, kenapa terlambat nak? Karena nanti saya dimarahi kepala sekolah. Kalau saya, pokoknya kita selalu itu siswa itu merasa bersalah karena kelakuannya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Jadi dia tidak marah, tapi dia menjurus, dia agak pelan soalnya. Bu Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Nah, Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. kayaknya si guru selalu membuat siswa merasa bersalah. Maaf sekali. Marah ke saya. Oke, Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. jadi di sini pembuat merasa bersalah itu suara cenderung melembut, tenang, tapi kata-katanya selalu menyalahkan si murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada si murid dengan membuat guru menderita. Jadi seakan-akan guru yang menderita agar si murid itu merasa bersalah. Apa dampaknya? Murid merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Posisi ketiga, dari 5 posisi, 2 posisi yang tadi sudah kita lihat contohnya itu 2 posisi yang kalau bisa, tapi harus bisa kita hindarkan. Kalau kita berusaha mulai dari teman dan ke atas. Kalau posisi teman seperti apa? Ini contohnya. Jadi kita guru memposisikan sebagai teman siswa. Ya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah sampai di teman. Nah, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Ya. Selamat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya Jadi panjang. sudah membangun suasana yang Kok tidak terlambat mencekam. sih? Ini sudah nyaman ya siswa. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, Siswanya senyum-senyum, tidak merasa tertekan. Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Nah, bikin senang ibu. Iyalah. Nah, Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. iya. Oke, sudah ada yang seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini posisi ketiga. Jadi suara gurunya itu ramah, seakan-akan sebagai teman ke siswa, cenderung bersenda gurau, bercanda untuk menghangatkan suasana. Jadi ini posisi ketiga Bapak Ibu, posisi teman. Lanjut ke posisi keempat. Anunya ibu ini. Posisi apa? Posisi pemantau. Jadi kita sudah ada di tingkatan keempat. Ini posisi pemantau. Naren. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Oke, jadi di sini kalau pemantau itu dia agak tegas sedikit, tetapi dia sudah menyinkronkan dengan keyakinan kelasnya. Kita
Jadi dia menanyakan dulu apa peraturan di sekolah atau keyakinan Iya di betul. sekolah. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Oke. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Oke, jadi di posisi pemantau di sini sudah menyinkronkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat sebelumnya. Makanya di posisi pemantau itu tidak akan bisa dilakukan ketika tidak ada keyakinan kelas. Jadi di sini apa intinya? Si guru itu mengajak siswa mengingat apa keyakinan kelasnya, kemudian mengingat apa konsekuensinya. Kemudian dia tidak langsung kayak tadi terlambat langsung disuruh lari keliling, itu hukuman tapi itu bukan konsekuensi. Jadi di sini si guru mengajak untuk mengingat dan mengingat keyakinan dan konsekuensi yang sudah dibuat. Posisi pemantau mengandalkan Kemudian posisi yang terakhir, nah ini yang posisi yang paling diinginkan oleh semua guru. Sudah 5 kali bilang aduh si Naren. Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan Kalau di sini si murid sudah diajak untuk mencari secara mandiri tersebut. apa solusi yang akan dilakukan. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Jadi siswa disuruh untuk mencari Jadi sendiri Naren solusinya. akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol sudah dipahami, sudah diresapi, sudah disadari kita semua ada berada di mana. Menurut teori yang kami pelajari juga terkadang kita sebagai guru meskipun sudah menjalankan posisi manajer, terkadang kita ada rasa hilaf, kita terkadang kembali ke posisi yang terbawah, tapi sebagai guru kita selalu berusaha untuk selalu berada di posisi manajer. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada materi terakhir yang akan dibawakan oleh Ibu Wahida. Materinya itu tentang segitiga restitusi, lanjutan dari permasalahan-permasalahan di atas. Demikian materi yang saya bawakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita persilakan Ibu Wahida untuk menjadi narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi tentang segitiga restitusi. Sebelumnya tadi Ibu Kepala Sekolah membahas tentang
disiplin positif, terus ada keyakinan kelas oleh Ibu Nasra, dan yang terakhir ini dibawakan oleh Pak Arham tentang posisi kontrol. Nah, sebelum kita bahas tentang segitiga restitusi, nah ada tadi hal yang penting yang terakhir yang dibawakan oleh Pak Arham, yaitu posisi kita sebagai manajer. Nah, guru itu seharusnya dia diposisikan sebagai manajer, terlebih lagi ketika muridnya itu menghadapi masalah. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini dilakukan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, guru dapat melakukan disiplin diri kepada muridnya melalui segitiga restitusi jika murid tersebut melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Jadi penting kita membuat suatu keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya ada murid di kelas kita melanggar, jadi kita ingatkan apa keyakinan yang telah kita buat. Nah, seharusnya kita sebagai guru di setiap kelas itu, karena SMP 2 itu memiliki 18 kelas, jadi seharusnya di dalam kelas itu sudah punya keyakinan kelas. Jadi diharapkan murid semua bertanggung jawab apa keyakinan yang telah mereka buat. Kenapa? Keyakinan itu dibuat bukan karena guru, tapi karena kesepakatan bersama dari guru dengan muridnya. Jadi ketika ada murid yang melanggar, guru bisa mengingatkan kembali. Jadi posisi kontrolnya itu guru adalah sebagai manajer. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar, kita tidak boleh, seorang guru tidak boleh langsung menghukum. Dia harus bersifat sebagai manajer. Tadi ada videonya Pak Arham. Kalau dia sebagai manajer, maka ada trik-trik untuk melakukan penyelesaian masalah. Tapi pengertiannya sudah tadi. Nah, saya ingin membandingkan, coba diperhatikan semua. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih baik. Terus dia punya tujuan. Dia memiliki tujuan. Untuk apa saya ingin melakukan sesuatu, dia punya tujuan. Terus disiplin positif untuk memenuhkan dirinya. Misalnya ketika dia melanggar, apa yang harus dilakukan ketika dia melanggar? Murid ini tahu, seperti ini yang harus saya lakukan untuk berbuat lebih baik. Nah, terus hukuman. Apa itu hukuman? Biasanya ini bersifat sepihak, seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Nasra, itu tidak melibatkan kesepakatan. Jadi guru itu melaksanakan hukuman itu tidak ada siswa satu orang pun yang mau dihukum. Seperti kita juga sebagai guru, tidak ada guru yang mau dihukum. Kita biasa terlambat, kita biasa tidak bertanggung jawab masuk di kelas, tapi kita tidak pernah mau dihukum. Tidak ada orang yang mau dihukum. Ada kita biasa lakukan, terlambat masuk di kelas, terlambat datang di sekolah, tapi kita tidak mau dihukum. Ada enggak guru yang mau dihukum? Begitu juga murid, tidak ada murid yang mau dihukum. Nah, apa tadi penjelasannya Bu Nasra? Ketika dia dihukum, murid itu akan merasa bersalah. Dia akan mengingat terus, saat ini saya dihukum. Dia akan menjadi anak yang penakut pada gurunya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, seorang guru itu dia bisa melakukan langkah yang pertama itu menstabilkan identitas, mengajak siswanya. Misalnya, dia mengatakan bahwa seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah. Bagaimana Bapak Ibu Guru?
Setuju? Ada enggak yang di sini yang tidak pernah berbuat salah? Tidak ada. Jadi pasti saya pernah berbuat salah, ibu guru juga pernah berbuat salah, murid-murid juga pasti pernah berbuat salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, seorang guru bisa menanyakan seperti ini. Kalau misalnya kita melanggar, kita menanyakan kepada siswa, apa kira-kira alasannya ketika murid kita ini melanggar keyakinan kelas. Kita cari tahu apa alasannya. Misalnya dia terlambat masuk di kelas, atau terlambat kita datang. Misalnya dia terlambat bangun, atau terlambat sarapan, jadi dia terlambat masuk di kelas. Kira-kira kita kalau terlambat datang di sekolah, kita juga punya alasan. Alasan itu tidak boleh diapa? Tidak boleh diapa? Dibuat-buat. Ada guru, ada murid yang membuat alasan untuk meyakinkan gurunya. Begitu juga guru. Biasanya kalau dipanggil, oh dia punya alasan seperti ini. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. Jadi alasan yang dibuat itu betul-betul sesuai dengan kenyataannya. Terus yang terjadi, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini guru bisa menanyakan kepada muridnya, misalnya kembali tadi, menanyakan, oh kira-kira keyakinan apa yang kita langgar. Terus yang kedua bisa menanyakan, kalau seperti ini, apa yang kamu mau capai? Apa tujuannya yang mau dicapai? Jadi seperti itu. Jadi ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Jadi seorang guru bisa melakukan ini ketika dia melakukannya dengan posisi sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, apalagi dia sebagai pembuat rasa bersalah. Sudah tadi. Nah, ada videonya. Contoh penerapannya. Ini kasusnya. Mungkin ada yang mengenal Wahyu. Wahyu di kelas 9 peduli sosial. Dia pernah marah-marah di kelas, menendang. Salam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Salam. Alhamdulillah. Kelas. Wahyu bisa kerja. Dia berusaha kesal Bu. Kenapa Wahyu bisa? Saya rasanya. Coba ceritakan apa alasan. Dia berusaha kesal Bu. Kenapa Wahyu bisa? Saya rasanya. Coba ceritakan apa alasan. Saya kesal Bu karena Farel mengganggu saya, tidak sengaja menyimpulkan air ke muka saya Bu. Oh begitu. Wajar kamu kesal. Ibu guru jika berada di posisi kamu pasti juga marah dan kesal. Terus apa yang kamu lakukan pada baru? Saya marah-marah Bu, dan saya memegang kursi dan mau memukul meja. Saya ingin memukul Farel Bu, tapi tidak merela saya Bu. Oh begitu. Wajar kamu merasa marah. Dan sekarang apakah dengan memukul paha, memiliki kursi dan memukul meja sesuai dengan keyakinan tersebut? Tidak sesuai Bu. Betul. Nah, keyakinan apa yang sama yang menurutnya? Keyakinan menghormati teman dan ketertiban di kelas Bu. Betul. Nah, apa yang lagi keyakinan tersebut? Iya Bu. Menurut kamu, menghormati teman, menjaga ketertiban kelas itu Penting Bu. Nah, apakah kamu baru saja menyelesaikan masalah ini? Iya Bu, saya sedia Bu. Nah, apakah yang akan dilakukan lagi untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan
akan dilaporkan kecuali kepada saya ataupun guru materi kepada YouTube yang dijelaskan. Saat kamu marah ya. Nah, tindakan itu tepat sekali. Sekarang ibu guru bertanya, bagaimana bersama Sondi? Sondi kapan? Selesai Sondi. Jadi materi kita hari ini tentang budaya positif. Jadi terakhir ini dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nah, Saatnya jam 4 dimulai. Nah, budaya positif itu dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai. Nah, nilai apa itu nilai guru penggerak? Di antaranya dia harus berpihak kepada murid. Intinya itu kita harus berpihak kepada murid. Melaksanakan pembelajaran di kelas, intinya kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, dia harus mandiri. Seorang guru itu harus mandiri. Dia bisa melihat perkembangan. Guru itu harus bisa melihat, misalnya mandiri. Dia mampu berinovasi, misalnya dia mampu menciptakan sesuatu yang bisa membuat kelasnya untuk lebih baik. Yang ketiga reflektif. Apa yang dilakukan seorang guru itu harus mampu sebagai reflektif, misalnya hari ini saya berbuat seperti ini, kira-kira kenapa seperti ini yang terjadi di kelas saya? Kalau begini, apa yang akan saya lakukan untuk mengubah tindakan saya di kelas? Terus yang ketiga, dia harus kolaboratif. Seorang guru itu harus kolaboratif. Kolaboratif itu bisa bekerja sama dengan murid, bekerja sama dengan teman-teman, bekerja sama dengan kepala sekolah, dan yang terakhir itu adalah inovatif. Jadi demikianlah apa yang telah saya sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dan mengimplementasikan di kelas kita untuk kita berbuat lebih baik di kelas, utamanya di SMP Negeri 2 Majene. Aplaus untuk Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, saya ambil alih kembali. Masih semangat Bapak Ibu? Mantap. Oke, setelah pemaparan dari keempat CGP tadi, mungkin ada beberapa tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait budaya positif, Bapak Ibu kami persilahkan. Siapa Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin diperjelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh pemaparan yang luar biasa dari keempat CGP SMP Negeri 2 Majene pada hari ini. Semakin terang benderanglah, insya Allah kami ke depan sebagai guru mengabdi dan berpihak kepada murid, insya Allah. Terkait dengan materi hari ini, Bapak Ibu, saya ingin sedikit bertanya. Ini rentang waktu mulai dari Bapak Ibu
sebagai CGP hingga hari ini kira-kira di SMP Negeri 2 Majene budaya positif apa yang menurut Bapak Ibu guru paling urgent yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita, yang paling patutlah untuk kita tanamkan kepada siswa kita sehingga SMP Negeri 2 Majene ini semakin bagus ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesempatan lagi untuk satu orang bertanya. Masih ada Bapak Ibu? Ya. Dipersilakan kepada Mem Yayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Guru hebat berempat ini di atas memaparkan budaya positif pada hari ini. Saya hanya ingin bertanya sedikit mengenai keyakinan kelas. Kalau misalnya ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas, apakah dia diberikan hukuman atau dia diberikan konsekuensi? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan dari Mem Irma, sama-sama Mem ya. Mem Irma dan Mem Yayu. Untuk itu saya silakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk pertanyaan Mem Irma, silakan duluan. Terima kasih atas tanggapannya dari Bu Irma. Nah, disiplin yang atau budaya yang perlu dikembangkan di sekolah itu kita sudah punya kemarin tentang kesepakatan bersama di Asmar untuk menerapkan disiplin pada murid, terutama juga pada kita sebagai guru-guru. Kenapa? Ketika kita mengajarkan disiplin kepada murid, sementara kita tidak disiplin, itu sama halnya tidak menerapkan budaya yang positif. Seorang guru ketika dia ingin menerapkan sesuatu kepada siswanya, dia harus menjadi contoh atau teladan kepada muridnya. Seperti kalau dia tidak bertanggung jawab di kelasnya, bagaimana mungkin siswanya juga bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya? Karena dia gurunya itu yang menjadi contoh bagi muridnya. Jadi yang perlu dilakukan itu yang pertama itu adalah disiplin dan tanggung jawab. Terima kasih. Siapa tahu masih ada tambahan yang lain? Oke, saya izin untuk menambahkan. Jadi budaya positif apa yang akan kita lakukan ke depan? Sebenarnya kita sudah di sekolah kita itu sebenarnya kita sudah melakukan, tapi mungkin sudah kendor akhir-akhir ini. Jadi inti dari budaya positif tadi kita sudah jelaskan yang kami inginkan dan harapkan untuk seluruh guru. Yang pertama itu kita sudah punya budaya positif sekolah. Ayo mari sama-sama kita jalankan itu. Kemudian keyakinan-keyakinan kelas yang ada atau sudah dibuat di kelas masing-masing, ayo kita sosialisasikan kembali ke siswanya supaya kita bisa laksanakan budaya positif. Kemudian terkait posisi kontrol manusia, ayo Bapak Ibu kita semua bisa menuju posisi manajer, jangan selalu berkutat di posisi penghukum atau di posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang terakhir tadi sudah jelaskan tentang segitiga restitusi. Ayo Bapak Ibu kita bisa terapkan itu, tidak perlu kita sebagai guru BK, sebagai guru pelajaran pun mapel kita bisa lakukan segitiga restitusi. Jadi ketika kita sudah melakukan semua hal itu, mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita bisa kita jalankan yang baik dan kedepannya sekolah kita bisa lebih baik. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ham. Mungkin ada tambahan dari Kepala Sekolah. Ya, makasih banyak Bu Irma.
Jadi saya mendapatkan tadi dari apa yang disampaikan oleh rekan kami CGP Wahida, bahwa yang paling urgent barangkali di sini juga ya mengenai adanya buku penghubung antara guru dengan orang tua murid ya. Di sini harus kita intensifkan. Saya kira sudah ada buku penghubung dan juga ada penghubung ibadah, jadi ini juga harus kita intensifkan ya, supaya kita bisa mengetahui sampai di mana anak-anak itu sampai di mana tanggung jawabnya ya, gitu. Saya kira itu Bu. Terima kasih Bu. Saya juga mau menambahkan saya cuma mau menarik kesimpulan dari pendapat dari ketiga pemateri ini bahwa yang paling urgent itu sebenarnya menurut kami di sini itu tidak ada yang paling. Jadi kesemuanya itu semuanya sebenarnya urgent. Kenapa? Karena dari awal sampai terakhir materi budaya positif ini itu saling punya keterkaitan. Jadi menurut kami ini semua urgent. Nah, untuk melaksanakan budaya positif ini tadi sudah disampaikan Ibu harus melibatkan orang tua. Jadi untuk menerapkan itu ada kolaborasi bukan hanya dari siswa guru, tapi kita juga harus melibatkan pihak luar, contohnya orang tua dan komite. Seperti itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke Mem Irma. Bagaimana Mem? Sudah. Ya, terima kasih. Untuk lanjut pertanyaan kedua dari Mem Nyayo terkait dengan keyakinan kelas. Ketika ada siswa yang melanggar, apakah itu melanggar keyakinan kelas, apakah diberikan hukuman atau konsekuensi? Berdasarkan penjelasan tadi keyakinan kelas, yang diberikan itu adalah konsekuensi. Tapi sebelumnya kita tanya dulu kepada siswa kenapa dia melanggar. Nah, caranya menanyakan itu kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi yang sudah dijelaskan tadi Ibu Wahida. Jadi setelah kita melakukan pendekatan restitusi, di dalamnya itu kita tanya siswa, kita mau selesaikan masalahnya atau pelanggarannya itu seperti apa. Jadi siswa sendiri akan mengutarakan, kita membimbing. Jadi sekiranya bukan hukuman yang kita kasih, tapi konsekuensi. Terima kasih. Bapak Ibu, semoga budaya positif ini kita bisa betul-betul terapkan di sekolah. Dan marilah kita bersama-sama menutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.